Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, tema tentang fikih dan usul fikih kita pada pagi hari ini judulnya adalah haruskah kita bermazhab? Haruskah kita bermazhab? Jamaah sekalian, istilah mazhab itu memang sebuah istilah khusus yang hanya ada dalam kajian fikih dan usul fikih. Dan banyak orang yang tidak mengerti, tidak tahu apa yang dimaksud dengan mazhab sehingga banyak memberikan penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif. Tidak tahu tapi kemudian ya kasih komen gitu ya. Nah jamaah sekalian, biar kita tahu dan tidak gampang kasih komen, maka kajian kita akan bicara tentang apa itu mazhab, atau lebih khususnya kenapa haruskah kita itu bermazhab. Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu bermazhab. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran. Tidak perlu bermazhab, kenapa? Karena sudah ada hadis. Dan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran dan hadis. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan mazhab gitu, nggak pernah Pak. Hadis Nabi itu kita masih hafal semua kan. Taraktu fikum, telah aku tinggalkan pada kalian amraini, dua perkara. Ma intamassaktum bihima, sepanjang kalian berpegang pada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat untuk seterusnya. Apa itu yang dua perkara? Kitabullah wa sunnata rasulihi. Ya kitabullah Al-Quran, wa sunnata rasulihi, ya sunnah rasulnya. Mana ada Rasulullah bilang dan saya tinggalkan mazhab Syafi'i pula? Enggak. Jadi haruskah kita bermazhab? Kalau sesuai dengan pesan dari Nabi mah enggak. Yang penting berpegang pada Quran dan sunnah saja. Gimana Pak? Setuju enggak? Setuju enggak Pak? Kita enggak perlu bermazhab ini. Karena sudah ada Quran, sudah ada hadis. Ngapain juga mazhab-mazhaban segala? Setuju enggak Pak? Nah begini Pak, itu benar, itu kita setuju, sepakat. Tapi begini, yang diajak ngomong sama Nabi, kan Nabi ngomongnya begini, taraktu fikum, aku tinggalkan di tengah kamu. Nah siapa kamu yang diajak ngomong sama Nabi itu? Kita, bukan. Ya kalau umat Nabi ya kita umat Nabi lah, tapi Nabi itu nggak ada di depan kita. Pada saat beliau ngomong gitu emang kita ada di depan beliau? Enggak. Yang diajak ngomong sama Nabi, yang dibilang kamu, aku tinggalkan untuk kamu. Kamu itu siapa Pak pada saat itu? Ya para sahabat, ya kan? Karena yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang masuk Islam, bertemu langsung dengan Rasulullah, dan sampai akhir hayatnya dia tetap dalam keadaan Islam. Nah itu sahabat. Orang yang hidup di zaman Rasulullah dan kemudian dia masuk Islam tapi nggak ketemu, wah itu levelnya bukan sahabat. Tidak bisa Nabi berkamu gitu, nggak bisa. Mungkin pakai surat bisa ya. Misalnya nih Pak, ada seorang raja di Habasyah yang bernama An-Najasyi. Dia muslim, karena waktu dia wafat itu Nabi menyolatkan jenazahnya secara gaib ya. Jadi dia muslim, dia surat-suratan sama Nabi Muhammad ya. Kemuslimannya ditandai bahwa ketika dia mati Nabi sholat gaib, dia muslim kan berarti. Dan dia hidup di zaman Nabi, iya. Tapi karena cuman surat-suratan doang, tidak terjadi pertemuan langsung, kontak mata gitu ya. Maka An-Najasyi itu levelnya bukan sahabat Pak, itu dia di bawahnya sahabat, yaitu siapa? Di bawah sahabat itu namanya apa? Tabi'in. Nah Nabi ngomong taraktu fikum, kum di situ ya bukan kepada tabi'in, apalagi atba'ut tabi'in,
apalagi tabi'ut tabi'in terus gitu, enggak. Nah kita ini udah tabi'in pangkat berapa ini? Pangkat 40 mungkin, karena udah jalurnya udah panjang banget. Rasulullah ketika bicara itu tidak bicara kepada kita yang hidup di abad ke-15 Hijriah. Tapi Rasulullah bicara begitu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, dan kepada seratusan ribu sahabat yang hidup di masanya. Aku tinggalkan pada kamu. Ini wajahnya di depan Nabi semua. Ya buat para sahabat Pak, buat apa mereka itu bermazhab? Buat apa? Gak penting lagi mazhab itu kalau buat para sahabat, ya kan? Nah oleh karena itu jamaah sekalian, teman-teman saya ini Pak, banyak juga yang udah pada jadi ustadz, walaupun ya baru belajar sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah kita hargai gitu ya. Kalau dia ngomong, wah perlu ada mazhab gitu. Nah itu karena dia terlalu menghayati kehidupan di masa sahabat. Cuman dianya salah lahir Pak. Harusnya dia lahir di zaman sahabat sehingga bisa mengatakan saya tidak butuh mazhab. Iyalah, masa Umar bermazhab? Mazhab apaan Umar? Gak ada mazhabnya. Ya langsung mazhab Rasulullah lah di depan mata. Rasulullah gede banget depan hidungnya, kenapa dia tadi bermazhab ya kan? Bahkan generasi sahabat Pak, nggak perlu hadis Sahih Bukhari Pak, nggak perlu. Buat apa hadis Sahih Bukhari? Bukhari belum lahir. Engkongnya Bukhari aja belum lahir Pak zaman segitu. Nah ngapain kita harus pakai hadis Sahih Bukhari? Langsung aja Rasulullah depan mata gitu. Jadi jamaah sekalian, ungkapan kita tidak perlu bermazhab itu 100% benar. Cuman yang ngomong harus para sahabat. Nah kalau kita terbentang jarak waktu dan jarak secara geografis, jarak budaya, berbagai macam jarak yang psikologis gitu ya. Ya kita butuh alat, kita butuh tools. Nah di antara sekian banyak alatnya itu kita menyebutnya ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan secara lebih dalamnya lagi di antara spare partnya disebut dengan istilah mazhab. Begitu Pak sebenarnya. Ya kita nggak usah pakai mazhab Pak. Asalkan kita punya time machine, mesin waktu, dan kita pindah ke zaman Rasulullah. Nah, buang itu semua hadis Bukhari, hadis Muslim, semua kitab kutubus tis'ah, kutubus sitah itu kita buang. Semua kitab-kitab fikih kita buang, semua perkataan ulama kita buang. Di depan kita ada sumber yang asli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman saya Pak, Ustadz Ahmad Zarkashi itu menulis sebuah buku judulnya provokatif. Ikut ulama apa ikut nabi? Ikut ulama apa ikut nabi? Ya jawabannya ikut nabi lah ya kan. Ikut nabi masa ikut ulama? Karena yang dapat wahyu kan nabi bukan ulama gitu kan. Tapi kan jawabannya sekarang ente siapa dulu? Kalau ente orang yang hidup di masa nabi, ya ngapain ikut ulama? Kagak ada ulama di zaman nabi. Ya yang ada ya nabi dan para sahabat gitu kan. Nah, mereka tidak dalam konteks adalah ulama seperti yang kita kenal gitu ya, para ulama ahli fikih, ahli hadis, ahli usul, ahli qiraah, ahli Quran, ahli enggak. Ya yang ada di masa Nabi ya Nabi Muhammad langsung yang dapat wahyu. Kalau ada masalah hukum, gimana hukumnya ya langsung nanya sama Nabi, dan untuk nanya sama Nabi gampang. Sholat aja tiap hari ke Masjid Nabawi, subuh ketemu Nabi, imamnya kan Nabi, ya kan? Tar zuhur ketemu Nabi, imamnya Nabi. Asar, maghrib, isya sehari Pak ngaji 5 waktu gitu. Bukan hanya sholat tapi ngaji. Segala permasalahan yang muncul di masa itu nanyanya sama Nabi. Bahkan yang unik jamaah sekalian, Nabi bukan hanya satu-satunya sumber hukum. Kadang-kadang Nabi juga nggak tahu jawabannya. Pas ditanya gitu kan, waduh, tar dulu dah. Besok deh ente kemari lagi, kenapa? Ntar saya kalau ada Jibril datang ntar malam, biasanya kalau malam datang gitu ya. Saya tanyain sama Jibril Pak. Nah ntar Jibril kasih jawaban gitu. Jadi sumbernya bukan hanya Nabi ya, sumbernya Allah juga lewat jalur Jibril. Nah pada masa Rasulullah SAW itulah kita bisa mengatakan ya tidak perlu bermazhab, tidak perlu berfikih, tidak perlu usul fikih. Karena kita ada di sumber mata air yang paling murni. Kita Pak ada di sumber mata airnya. Kalau mata air keluar dari bumi itu Pak, airnya nggak usah dimasak Pak. Nggak usah diolah, nggak usah dijernihkan. Emang air jernih.
kita ada di dalamnya sumur Zam-Zam. Pak, minum air Zam-Zam emang perlu Pak dimurnikan gitu. Perlu emang di otak-atik gitu, nggak perlu, ya kan? Tapi kalau udah airnya di mana, kitanya hidup di mana, airnya ngalir lewat sungai, ya kan? Lewat hujan, lewat berbagai macam jalur, ya mau nggak mau mesti kita olah lagi airnya itu. Tidak bisa langsung kita minum begitu saja, ya. Nah, begitulah kurang lebih gambarannya Pak. Kalau kita hidup di zaman yang sesudah Nabi lewat gitu ya, ya nggak usah jauh-jauh ke kita Pak. Lapis kedua setelah sahabat itu kan tabi'in. Tabi'in itu Pak, itu masih dekat banget di zaman Nabi kan, dekat banget. Tabi'in saja itu tidak bisa bilang, saya tidak butuh ulama, saya langsung pada Rasulullah. Lah, lu kapan ngajinya sama Nabi? Emang ketemu di mana? Kan nggak pernah ketemu, walaupun tinggalnya di Madinah Pak. Tapi Nabi sudah wafat. Nah kalau dia sudah punya jarak antara Nabi, mau nggak mau kan harus ada perantara. Entah itu satu orang, bisa jadi 2 orang, 3 orang, ya kan? Nah oleh karena itu Pak, orang yang hidupnya setelah Nabi wafat, walaupun dia tinggal di Madinah, ya dia butuh katakanlah processing. Dari apa yang Nabi katakan sampai kepada dia, minimal ada 2 prosesnya Pak. Memvalidasi kebenaran berita yang dia terima dari Nabi. Walaupun lebih gampang ya Pak ya. Kalau seorang yang bernama katakanlah misalnya Nabi itu kan punya murid sahabat ya, namanya Abdullah. Abdullah ini Pak, waktu itu sih masih kecil. Waktu Nabi hidup tuh beliau masih kecil, tapi karena sering ngaji terus dan bapaknya juga orang top, namanya Umar bin Khattab. Umar tuh Pak punya anak nama Abdullah, dipanggil namanya Abdullah bin Umar gitu ya. Itu sahabat itu Pak. Nah begitu Nabi sudah wafat, bapaknya juga Umar sudah wafat, Abdullah ini tumbuh menjadi ulama besar di Madinah. Abdullah ini menjadi sumber agama Islam. Dia kuasain Quran, dia kuasai hadis, ya kan? Dan dia bisa melakukan processing apa dari yang ada di Quran, apa yang ada di hadis, kemudian hukumnya begini, itu orang semua nanyanya pada Abdullah, seorang sahabiyun jalil. Nah di antara sekian banyak muridnya Abdullah bin Umar, ada orang yang bernama Nafi'. Nafi' Pak. Nafi' itu sebenarnya asisten. Murid sekaligus asisten. Tapi ya begitu namanya murid Pak, pagi sore siang malam, ya dampingin gurunya. Jadi kalau ditanya siapa orang paling pintar di antara sekian ribu muridnya Abdullah bin Umar, ya semua sepakat, ya Nafi' itu, ya kan? Nafi'. Kalau Abdullah bin Umar lagi rada-rada pilek-pilek dikit gitu ya, udah lu gantiin gua sono gitu, gantiin Pak. Nah itu levelnya udah nggak jauh beda itu antara Nafi' dengan gurunya Abdullah bin Umar. Tapi seorang Nafi' tidak bisa bilang yang benar saya ketemu Nabi. Enggak lah. Nafi' itu nggak pernah ketemu Nabi Pak. Maka levelnya dia bukan sahabat, levelnya dia adalah tabi'in gitu. Tapi sebagai seorang tabi'in, untuk memvalidasi kebenaran berita dari Rasulullah pada dirinya, dia udah punya modal besar Pak. Guru saya namanya Abdullah bin Umar. Gak mungkin lah sekelas Abdullah bin Umar itu bohong, bikin hadis palsu, ngarang, ya kan? Enggak. Kenapa? Orang semua tahu, jaminan mutu lah kalau seorang sahabat. Makanya dalam ilmu hadis itu, kalau orang sudah levelnya sahabiyun jalil, itu udah gak usah pakai ditanya dia tuh orangnya jujur apa enggak, enggak usah. Kenapa? Ya kalau level sahabat itu semua orang sudah tahu lah. Pokoknya hadis ini datang dari sahabat. Nah, dia adalah perawi pertama langsung dari sahabat itu, ya kan? Baik jamaah sekalian, Abdullah bin Umar wafat. Lalu Nafi' naik menjadi ulama besar di Madinah, pewaris gitu ya. Nah Nafi' ini Pak terkenal, namanya Madinah ya kan, Masjid Nabawi dia yang kuasain. Orang dari seluruh penjuru dunia kalau belajar agama, belajar Quran, belajar hadis, belajar hukum-hukum syariah dan sebagainya kepada Nafi'. Kenapa? Nafi' ini orang yang kita pegang, soalnya gurunya adalah langsung sahabat. Nah di antara sekian banyak ribuan murid-murid Nafi' yang paling top, paling pinter,
paling the best lah itu, ada seorang bernama Malik yang kita kenal sebagai Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik Pak, yang mendirikan akhirnya madhab, sebuah sekolah madrasah yang mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, mengajarkan usul fikih. Beliaulah orang yang pertama kali menulis kitab hadis. Setelah sekian lama Rasulullah melarang tidak boleh hadis itu ditulis, hanya dihafal, maka Imam Malik menulis pertama kali kitab hadis pertama di dunia yang namanya Al-Muwatta. Jauh sebelum Bukhari lahir, Pak. Jauh sebelum Muslim lahir, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, belum pada lahir, Pak. Kitab hadis pertama itu adalah Al-Muwatta. Jadi standar. Orang kalau dikatakan dia belajar agama, minimal dia pernah ngaji Al-Muwatta, minimal. Tapi kalau yang dianggap orang itu pinter agama, berarti dia hafal luar kepala Al-Muwatta. Karena kalau kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Yang pertama kan Al-Quran, yang kedua kan sunnah Nabi. Wujud fisiknya sunnah Nabi itu apa? Al-Muwatta. Jadi orang hafal Quran, hafal Al-Muwatta. Itu minimal Pak, standar. Orang dikatakan alim, ngerti agama, belajar ilmu agama, hafal Quran, hafal hadis. Al-Muwatta gitu ya. Nah berarti Imam Malik ini Pak, kalau beliau meriwayatkan hadis, seluruh ulama sedunia termasuk nantinya kapan-kapan lahir yang namanya Imam Bukhari, angkat 2 jempol. Kalau Imam Malik sudah meriwayatkan hadis, riwayatnya udah pasti top, markotop, silsilah zahabiyah, as-sahhul asanid, sanad yang paling sahih sepanjang sejarah itu adalah kalau ada hadis yang meriwayatkan Imam Malik dari gurunya Nafi', dari gurunya Abdullah bin Umar. As-sahhul asanid, sanad paling sahih. Dan Imam Malik itu menulis buku namanya Al-Muwatta. Nah, Imam Malik Pak punya beribu-ribu murid yang belajar kepada beliau ya, semua ilmu agama. Nah, salah satunya ada anak kecil, ya nggak kecil sih Pak, remaja lah, teenager usia 12 tahun dari Mekah, keturunan suku Quraisy berdarah biru, yang dia anak paling pinter di Mekah. Bahkan pada saat dia lagi di Mekah itu, gurunya yang menjadi imam di Masjidil Haram gitu udah keteteran. Ilmu lu udah banyak, semua jurus udah gua turunin, lu udah nggak usah ngaji lagi sama gua, udah habis ilmunya. Cuman saya tantang kamu, berani nggak ngaji sama guru saya? Dia kan guru nih. Nah dia punya guru lagi Imam Malik. Saya kirim kamu ke Madinah ngaji sama Imam Malik gitu. Berangkat Pak. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu namanya Muhammad. Ya, bapaknya namanya Idris. Anak jenius Pak. 5 tahun hafal Quran, 12 tahun itu udah hafal Al-Muwatta. Ketika dikirim oleh gurunya ke Madinah ketemu Imam Malik, ya orang-orang mengunderestimate dia. Kenapa? Karena yang langsung ngajinya sama Imam Malik itu yang udah profesor semua Pak, yang palanya udah halus semua, yang udah pada botak gitu Pak, yang ngaji gitu. Nah dia teenager Pak, baru 12 tahun, 15 tahun, remaja gitu kan. Tiba-tiba dapat, dia bawa surat Pak dari gubernur Mekah dan dari Imam Masjidil Haram, 2 KTBLC itu Pak, dia bawa ke Madinah. Sampai di Madinah langsung ngadep gubernur Madinah, diantar sama gubernur Madinah untuk ketemu langsung dengan guru paling tinggi sedunia, Imam Malik. Pak, Imam Malik ini Pak di masanya itu bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah terbesar di dalam sejarah umat Islam, dari Baghdad datang kepada Imam Malik minta satu permohonan. Apa? Ini kan ada banyak mazhab sebenarnya. Tapi kalau menurut hematnya Harun ar-Rasyid, dari sekian banyak guru agama, yang paling luas ilmunya dan paling mendalam itu ya Imam Malik. Buktinya apa? Al-Muwatta karya Imam Malik dibaca orang dari ujung barat Spanyol sampai timur, sampai ke Cina gitu Pak. Terkenal sekali itu kitab Muwatta'nya itu kan.
Maka Harun ar-Rasyid dengan membawa kitab Al-Muwatta datang menghadap kepada sang guru. Pak, Harun itu khalifah, raja di raja, penguasa jagat umat Islam sedunia dari khilafah Bani Abbasiyah yang berkuasa bertahta saat itu. Sang khalifah besar itu Pak datang ke Masjid Nabawi, nunduk-nunduk minta izin sama Imam Malik. Mohon begini, saya ini kan hakim, saya ini kan penguasa. Dan ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang sudah ditetapkan oleh hakim itu menyelesaikan semua khilafiyah. Apa kata hakim, ya itulah kesimpulannya. Yang tadinya ulama ini bilang A, bilang B, bilang C, bilang D. Kalau saya udah bilang ini aja, yang lain semua sudah nurut. Dan itu syar'i gitu kan. Nah saya ingin menggunakan wewenang saya ini untuk menetapkan di tengah umat Islam itu jangan pakai ada mazhab yang banyak lah. Dan menurut saya ada satu yang paling tepat kalau kita anggap inilah satu-satunya mazhab. Yaitu mazhab yang diajarkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Datanglah beliau menghadap bawa kitab Al-Muwatta dan minta restu, izin dari sang guru agar di seluruh dunia Islam mazhab satu saja, biar orang nggak bingung mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, satu aja yang paling sahih sedunia. Dan secara logika, secara katakanlah fakta di lapangan, memang faktanya di dunia pada saat itu Pak, hampir seluruh umat Islam itu mazhabnya Maliki sih sebenarnya. Ya kalau ada mazhab-mazhab yang lain di sono Pak, seberang laut, seberang sungai di negeri Irak. Nah itu memang ada ulama besar ya, Imam Abu Hanifah gitu kan. Tapi kalau Hijaz, Mekah, Madinah dan seluruh wilayah Jazirah Arabia nggak ada orang bermazhab ya kecuali bermazhab Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta-nya. Nah ini Pak, pemimpin tertinggi umat Islam yang ada di Baghdad saja, yaitu Harun ar-Rasyid, datang kepada Imam Malik dan ingin meresmikan satu-satunya mazhab yang resmi dalam kerajaan Bani Abbasiyah itu adalah mazhab Maliki. Tapi jamaah sekalian, betapa tawadhu'nya seorang Imam Malik. Dia bilang apa? Ente orang Irak, di sono ada ulama besar, Abu Hanifah. Ngapain lu kemari-mari minta menjadikan mazhab saya sebagai mazhab resmi kerajaan? Enggak, saya enggak terima. Enggak usah pakai ada mazhab resmi kerajaan. Semua ulama berhak punya pendapat. Saya ini tinggal di Madinah. Banyak orang ngaji sama saya, tapi saya hormat setinggi-tingginya kepada Imam Abu Hanifah yang ada di kampung lo sono, di Irak, di Kufah. Nanti kalau Anda ke Mesir, di Mesir itu ada ulama besar, alim besar. Saya sangat hormat sama dia, Al-Laits bin Sa'ad. Itu orang besar. Jadi kalau Anda datang ke saya, terus diangkatlah mazhab saya secara resmi satu-satunya mazhab, yang lain dicuekin, justru saya yang menolak. Gitu Pak. Biarkan para ulama berijtihad. Biarkan mereka mengembangkan apa istilahnya, istimbatul ahkam, karena mereka yang tahu negerinya masing-masing dengan segala fakta realita dan mereka ngerti bagaimana menerapkan hukum Islam. Biarkan mereka berkembang. Ya Anda kalau mau pakai mazhab saya boleh, tapi jangan bilang satu-satunya mazhab adalah Maliki, enggak juga, gitu kan? Maka pulanglah sang khalifah dengan tangan hampa, gitu kan? Nah, balik lagi kepada Al-Imam Syafi'i. Syafi'i Pak begitu sampai di Madinah bertemu dengan Imam Malik, awalnya kan dicengin Pak, ya kan, ngapain lo kalau yang anak-anak muda belah sono ngajinya gitu, jangan sama langsung Imam Malik, ketinggian gitu. Tapi karena dia bawa dua surat, pertama dari gubernur Makkah, kedua dari Imam Masjidil Haram, dan datangnya bersama gubernur Madinah, kata Imam Malik, ya udah kamu bisa apa? Udah hafal Quran, udah guru, udah baca buku saya Al-Muwatta. Alhamdulillah sudah, saya udah ngaji hatam berkali-kali, alhamdulillah juga udah hafal. Jreng, hah? Udah hafal? Udah, kita tes Pak. Ya lulus lah, emang dia jago kan gitu ya. Maka murid paling kecil tapi paling pinter itu Syafi'i, ya kan? Dan dia jadi asisten
Nah, kayak tadi Nafi' kepada Ibnu Umar, Syafi'i ini jadi asistennya Imam Malik. Karena dari kecil Pak, dari muda, dari teenager. Jadi dia belum kerja, kata Imam Malik, lu gak usah kerja, gak usah ngurusin ini, lu makan dari gua aja. Gitu Pak. Jadi sampai dia gede, sampai Imam Malik wafat, Syafi'i masih jadi muridnya. Jadi pada saat itu Pak, Al-Imam Asy-Syafi'i itu bermazhab apa? Ya bermazhab Maliki dia. Ya, luar dalam Maliki 100%. Karena dia orang Mekah, di Mekah semua gurunya itu muridnya Imam Malik. Sekarang dia berguru langsung pada Imam Malik, ya berarti dia bermazhab Maliki lah. Tapi kita lihat Pak, seorang Imam Malik tadi mazhabnya mau dijadikan satu-satunya mazhab itu, oleh dirinya sendiri malah ditolak, dan dia bilang di sono ada alim besar yang harus ente hormatin, yaitu Abu Hanifah rahimahullah. Pak, Syafi'i udah banyak menimba ilmu sama Malik. Tahu nggak apa yang dia bilang pada Syafi'i? Kata Imam Malik, Syafi'i, ente anak pinter dan ilmu ente udah banyak ente dapat dari saya. Tapi wawasan ente masih cupu, taunya mazhab saya doang. Ente belum lihat dunia Islam yang begitu luasnya. Di luar Madinah ini, di luar Jazirah Arabia ini, ente ke Irak, di sana ada ulama besar. Ngaji sonogi. Ini saya kasih duit Pak, 50 dinar. Berangkatlah Asy-Syafi'i bawa beasiswa dari gurunya untuk ngaji kepada mazhab lawannya. Waktu itu Pak, yang besar itu Maliki. Tapi di luar dari Jazirah Arabia, itu ada Hanafi. Sayangnya memang Imam Abu Hanifah saat itu udah wafat. Itu udah wafatnya udah agak lama, tapi muridnya masih banyak. Dan pentolan-pentolan murid mazhab Hanafi itu masih ada. Yaitu Imam Abu Yusuf rahimahullah dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, ketika Imam Asy-Syafi'i belum jadi imam Pak ya, Asy-Syafi'i muda, berangkat ke Baghdad, ketemulah dia dengan murid paling seniornya dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf. Ngajilah dia. Belajar Pak, mazhab yang lain. Beda sama mazhab gurunya. Dan belajar juga dia, mungkin bukan belajar ya, tapi ya diskusi lah. Sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini sama-sama Muhammad Pak. Yang dia ini Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah yang temannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Uniknya Pak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini dulunya muridnya Imam Malik. Jadi kayaknya ini Syafi'i gelombang kedua, ya kan? Gelombang pertama yang diutus Imam Malik kepada mazhab Abu Hanifah adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kemudian ketika ngaji kepada gurunya Abu Hanifah, mazhabnya berubah Pak, dari mazhab Syafi'i kepada mazhab Hanafi. Maka kalau kita sebut siapakah ulama besar dalam mazhab Hanafi, ya Abu Yusuf dan Muhammad gitu. Muhammad ini mantan mazhab Maliki yang diutus oleh Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah dan jadi kadernya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ngomongin mazhab Hanafi, tanyanya sama Muhammad. Nah, Muhammad dan Muhammad ngobrol Pak berdua, gitu kan. Gelombang kedua adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, diskusi, munadharah. Jadi begini Pak, ini Imam Syafi'i saya ceritain Pak ya. Karena beliau totok banget mazhabnya mazhab Maliki gitu ya. Ketemu dengan mazhab yang baru, kritis Pak. Diskusinya kritik, ya saling mengkritik gitu kan. Nah dari diskusi yang berkali-kali panjang itu semua, akhirnya dapat kesimpulan begini Pak. Mazhab itu yang paling hebat itu memang mazhab gurunya, mazhab Maliki. Tapi ada beberapa celah yang nggak bisa terjawab gitu. Yang mana justru celah-celah itu terisi oleh mazhab Hanafi. Karena Hanafi itu Pak logikanya main banget Pak. Main logika banget, logiknya jalan. Kalau Imam Malik kan sangat-sangat mengandalkan riwayat. Karena dia gurunya adalah Nafi' Abdullah bin Umar, tinggalnya di Madinah. Sampai-sampai Pak, ini Imam Malik ya dalam mazhabnya mengatakan gini. Hadis sahih minggir kalau udah ketemu orang Madinah. Kenapa? Amalu ahlil Madinah, prakteknya orang Madinah
itu lebih kuat daripada hadis sahih sekalipun. Kenapa? Karena hadis sahih yang mensahihkan berapa orang? Pak, syarat hadis sahih itu minimal berapa orang yang mensahihkan? Ya satu juga bisa, Pak. Satu orang bilang ini hadis sahih. Misalnya Pak ya, misalnya Bukhari bilang sahih, Muslim bilang sahih gitu kan, atau siapa bilang sahih gitu. Satu orang bilang sahih ya udah jadi hadis sahih kan gitu ya. Tapi bisa nggak hadis sahih yang disahihkan oleh cuma satu orang berhadapan dengan satu kota Madinah? Ini kotanya Nabi dan Nabi belum lama meninggal. Amalu ahlil Madinah itu jauh lebih sahih, lebih kuat daripada hadis sahih. Maka dalam mazhab Maliki ada dasar hukum selain Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, itu ada satu. Amalu ahlil Madinah. Contoh nih Pak. Orang Madinah itu di masa Imam Malik tidak pernah puasa 6 hari bulan Ramadan. Gak pernah. Maka hadis tentang puasa 6 hari bulan Ramadan, kan bapak-bapak pasti praktekin kan? Kalah Pak sama amal orang Madinah. Tidak pernah saya temukan di Madinah ini orang puasa sunnah 6 hari Syawal. No. Nggak ada. Berarti hadisnya kalah. Itu yang mensahihkan 1-2 orang. Ini yang mensahihkan satu Madinah. Gitu Pak. Itu contoh ya. Contoh yang kedua, amalu ahlul Madinah. Idul Adha. Kan kita bisa patungan sapi 7 orang. Atau unta 7 orang gitu ya. Kata Imam Malik, no. Nggak ada itu patungan-patunganan. Anda kalau emang punya duit beli kambing sendiri buat kurban bisa. Tapi kalau duitnya lebih banyak, Anda mau beli sapi tapi harus sendirian. Atau duitnya lebih banyak, iya beli onta tapi harus sendirian. Nggak ada rumusnya satu sapi dibelah 7, nggak bisa. Nggak ada. Nggak pernah ada praktek kayak gitu di Madinah. Sejak dia lahir sampai dia wafat, tidak ada di Madinah itu orang yang kalau kurban satu sapi 7, nggak ada. Tapi itu hadisnya, itu hadis yang sahih kan cuma 1 orang, gitu. Sementara praktek satu Madinah begitu, Pak. Itu kata Imam Malik. Jadi menariknya adalah dalilnya Imam Malik adalah praktek orang Madinah. Nah, semua hadis bisa dilawan. Kenapa? Lu yang bilang sahih berapa orang? 3, 4, 5. Nah ini hitungin aja. Orang Madinah berapa? Prakteknya orang Madinah itu jadi andalan seorang Imam Malik, gitu ya. Sementara kalau di sana mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa yang namanya hadis sahih itu nggak harus Madinah lah. Ya, kalau ada misalnya nih Pak, ada 2 hadis. Yang satu periwayatnya ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Nah, tapi ada hadis yang kontra, kan hadis itu bisa kontra gitu Pak, bisa saling berbeda gitu ya. Nah hadis yang satu ini Pak, perawinya lebih banyak, 10-15 gitu kan. Nah yang 2 kalah sama yang 10 atau 15. Main banyak-banyakan perawi. Jadi jamaah sekalian, 2 mazhab besar itu kekuatan atau diterimanya suatu hadis itu berdasarkan jumlah perawi. Nah yang di atas angin memang Malik, dia bilang lo mau berapa juga lawan satu Madinah, mana bisa lo gitu kan. Nah kalau Imam Abu Hanifah pokoknya intinya gini, semakin banyak perawinya semakin kuat dan semakin sedikit perawinya semakin lemah. Itulah kenapa dalam mazhab Maliki Pak tidak ada kunut subuh, nggak ada. Bukannya nggak ada hadisnya, ada, tapi yang meriwayatkan cuma 1-2 orang. Sementara hadis-hadis yang menceritakan kalau Nabi itu nggak kunut subuh itu lebih banyak. Jadi sedikit lawan banyak, voting Pak, kalah suara. Maka dalam mazhab Hanafi itu tidak ada kunut subuh. Ada tapi marjuh gitu, tidak disunnahkan. Nah, walaupun bukan berarti tidak boleh, silakan aja. Tapi yang lebih afdal itu tidak kunut subuh. Kenapa? Karena perawinya lebih banyak daripada hadis yang mengatakan kunut subuh, gitu kan? Nah, di mana letak Al-Imam Syafi'i punya peranan? Gini, Pak. Beliau itu setelah belajar Maliki, setelah belajar Hanafi gitu ya, akhirnya malah menemukan sebuah formula baru. Apa itu? Ya.
Menerima hadis itu jangan berdasarkan jumlah. Jumlah yang banyak itu nggak ngaruh. Yang paling ngaruh adalah jumlah, bukan jumlah tapi kualitas perawinya. Kualitas sang perawi. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu? Ya karena dia punya guru yang berkualitas, Imam Malik gitu kan. Gurunya lagi siapa? Nafi'. Gurunya lagi siapa? Abdullah bin Umar. Semakin berkualitas sang perawi, semakin bisa diterima walaupun dia cuma sendiri. Faktanya memang begitu, Pak. Para sahabat ketika menyebarkan Islam ke seluruh dunia, berangkatnya sendiri-sendiri, Pak. Muaz bin Jabal itu sendirian datang ke Yaman dan dia bawa semua kisah tentang Nabi, semua hadisnya ahad. Perawinya ya dia doang. Tapi karena dia kualitasnya sahabiyun jalil, ya kan? Maka kalau udah yang ngomong dia, ya udah kita lepak-lepak, udah nggak bisa. Nabi Muhammad kan sendirian, Pak, bawa risalah dari langit. Emang dia ada asisten? Kalau Nabi lagi capek gitu, Jibril udah ke asistennya aja kan? Enggak. Ya udah Nabi Muhammad doang satu, tapi berkualitas. Nah, mazhab Asy-Syafi'i membongkar semua logika yang ada. Kita tidak pakai hadis berdasarkan banyaknya perawi, tapi kita pakai hadis berdasarkan kekuatan, kesehatan dari jalur periwayatannya, yaitu yang ditentukan oleh perawinya. Perawinya harus adil dan dhabit, dan riwayatnya harus sanadnya muttasil, tidak ada istilahnya noise, tidak ada apa. Nah, maka pertama kali dalam dunia Islam ada logika yang diterima adalah hadis sahih. Istilah sahih itu, Pak, yang menyebutkan pertama kali adalah Asy-Syafi'i. Sebelum Asy-Syafi'i belum ada dikenal istilah hadis sahih. Cuman gini, yang meriwayatkan banyak nggak? Yang meriwayatkan banyak nggak? Gitu, Pak. Ya kan? Tapi di zaman Asy-Syafi'i paradigma itu dihapus. Dalam arti orang lebih nyambung, iya ya, banyak doang, tapi juga kalau ditanya kagak ngerti juga. Mendingan satu orang tapi berkualitas gitu, Pak. Kira-kira kayak gini, Pak. Ini sekedar logika aja ya. Idul Adha mau nyembelih sapi, Pak. Panitia 10 orang, satu pun gak ada yang pernah nyembelih sapi, Pak. Itu bukannya sapinya ambruk disembelih, sapinya bangun orang diuber-uber, Pak. 10 kagak profesional gitu. Ngelawan satu orang jagal sendirian, sapinya diselengkat jatuh, Pak, sama dia. Langsung disembelih. Kenapa? Orang profesional. Jadi yang lebih kita butuhkan adalah orang profesional dan bukan jumlah massa. Kenapa? Bicara tentang kesahihan, bicara tentang profesionalisme. Nah, maka pertama kali ada istilah hadis sahih, yaitu ya Al-Imam Syafi'i. Dan serentetan ulama ahli hadis itu semua bermadzhab Syafi'i. Seluruh ahli hadis itu, Pak, bermadzhab Syafi'i. Karena para ahli hadis kan selalu ngomong sahih, hasan, dhaif, kan istilah-istilah itu, Pak. Nah, itu istilah pencetusnya tuh Al-Imam Syafi'i. Pencetusnya, Pak, gitu. Kalau Imam Malik nggak pakai sahih, sesuai nggak dengan orang Madinah, gitu doang. Kalau dalam mazhab Hanafi banyak nggak perawinya, gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Sahih nggak? Nah, sahih nggak tuh maksudnya perawinya seberapa berkualitas, seberapa adil, seberapa dhabit dia. Nah, walaupun cuma satu, tapi kalau berkualitas pakai. Walaupun banyak tapi kalau nggak berkualitas buang, gitu, Pak. Maka kita sangat mengenal ada ungkapan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Itu yang ngomong Imam Syafi'i, Pak. Apabila suatu hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Itu yang berhak ngomong gitu cuma Syafi'i doang. Karena dua mazhab sebelumnya nggak pakai kaidah itu, Pak. Kalau Imam Malik nih ya, apabila orang Madinah mengatakannya, ya itulah mazhabku. Kalau kata Abu Hanifah, kalau yang merawikan banyak, itulah mazhabku. Tapi kalau kata Syafi'i, kalau sahih berarti itulah mazhabku. Jadi yang memperkenalkan kosakata sahih itu Asy-Syafi'i. Maka dalam dunia ilmu keislaman, peletak dasar ilmu mustalah hadis itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Para ulama hadis yang lahir kemudian semuanya itu lahir dari rahimnya madhab Asy-Syafi'i.
Syafi'i. Karena menggunakan kaidah apabila suatu hadis itu sahih. Belajar ilmu mustalah berarti belajar bagaimana menentukan hadis ini sahih apa tidak. Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Muslim itu bermadzhab Syafi'i. Tirmidzi bermadzhab Syafi'i. Semua para ahli hadis itu bermadzhab Syafi'i. Sampai Ibnu Shalah itu bermadzhab Syafi'i. Gitu. Orang yang punya kepentingan terhadap hadis ini sahih apa enggak? Ya pasti dia Syafi'i lah. Karena yang menciptakan istilah sahih dan kemudian nanti ada dhaif, lawannya kan dhaif ya. Sahih itu sehat, dhaif itu lemah gitu kan. Nanti di tengah-tengah ada hasan. Nanti ditambahin oleh At-Tirmizi ada hasan sahih dan sebagainya. Ah itu semua adalah rangkaian dari mazhab Syafi'i gitu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bermadzhab gitu ya? Ya karena representasi dari agama Islam setelah Nabi wafat, ya tidak bisa tidak. Kalau enggak kepada Malik, ya kepada Abu Hanifah. Atau kalau mau yang lebih canggih lagi ya kepada Syafi'i. Jadi kalau dibilang mazhab itu adalah sebuah madrasah, sebuah perguruan, pusat ilmu-ilmu keislaman. Kalau orang ditanya, kamu mazhabnya apa? Itu bukan ormas Pak, bukan kubu-kubu politik, itu bukan. Nggak ada hubungannya antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dengan NU, Muhammadiyah, Persis, nggak nyambung gitu. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu bukan istilahnya katakanlah tadi kekuatan politik ya, kekuatan sosial, bukan ormas, bukan orsospol, bukan. Itu adalah sebuah kampus yang meneliti ilmu-ilmu keislaman dan mengeluarkan begitu banyak produk yang sampai hari ini kita pakai. Pak, kalau Bapak masih punya concern dengan hadis ini sahih apa enggak, berarti Bapak tuh mazhabnya Syafi'i sebenarnya. Gitu. Cuman nggak ngaku atau nggak tahu gitu Pak. Itu logika yang dikembangkan oleh mazhab Syafi'i gitu kan. Nah, maka saya katakan bahwa dunia Islam itu berhutang kepada Asy-Syafi'i karena Asy-Syafi'i lah penemu rumus hadis ini bisa diterima apa enggak ya. Rumusnya adalah sahih apa enggak. Nah, yang bikin rumusnya itu Asy-Syafi'i gitu. Kalau di masa sebelum Syafi'i orang cuma bicara perawinya banyak apa enggak gitu doang. Tapi sahih enggak ya? Enggak ada kata-kata sahih enggak ya? Enggak ada. Nah, orang-orang yang enggak ngerti cerita ini Pak, kan dia enggak belajar ilmu usul fikih, kan enggak belajar tarikh tasyri', ya kan? Dari kecilnya tuh belajar ilmu umum Pak, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah di kampus-kampus umum, tiba-tiba ngomong nggak perlu mazhab. Ini orang kalau nggak gila, emang dia bego gitu sebenarnya Pak. Dia nggak tahu cerita, nggak paham sejarah, tiba-tiba nggak perlu mazhab. Lu tahu nggak mazhab itu apa? Nggak tahu kan? Cuman dicipuain dulu sama teman-temannya yang anti mazhab. Tahu nggak cerita apa itu mazhab? Dibilang mazhab berarti orang kalau bermazhab itu berarti beragama. Beragama pakai ilmu dan bukan beragama secara ngarang, secara bikin-bikin gitu, enggak. Ada rujukannya dan semua rujukannya itu dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan yang terakhir Pak, Imam Ahmad bin Hambal. 4 mazhab itu kan. Ya kalau di zaman itu kita bilang belajar agama ya kepada 4 itu Pak. Salah satu dari 4 itu sebenarnya gitu kan. Dan terbukti Pak, sampai 15 abad kemudian 4 itu masih ada. Ya walaupun dia pasang surut Pak. Uniknya nanti kalau saya terusin nih Pak. Al-Imam Malik ketika beliau sudah wafat, murid-muridnya itu pada bubar Pak. Pada bubar. Imam Abu Hanifah ketika wafat, muridnya masih ada tapi lama-lama bubar. Siapa yang bikin bubar? Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena muridnya bilang, iya juga sih kita ngaji bertahun-tahun sama Imam Malik tapi emang ada bolong-bolongnya juga gitu kan. Nah bolong-bolongnya itu ditambal sama muridnya Imam Malik yang paling pintar. Siapa? Asy-Syafi'i. Sebenarnya Asy-Syafi'i tidak pernah bilang saya mendirikan mazhab baru namanya mazhab Syafi'i ya. Enggak. Tapi pemikiran-pemikiran beliau jauh melampaui gurunya. Dan kebutuhan pada masa itu memang itu. Sehingga murid-murid mazhab Maliki itu banyak yang pada masuk jadi muridnya Al-Imam Syafi'i.
Begitu juga murid-murid dari mazhab Abu Hanifah, sepeninggal Abu Hanifah banyak yang jadi pendukungnya. Jadi dua kubu besar itu Pak akhirnya bersatu di bawah Al-Imam Asy-Syafi'i. Wajar kalau mazhab Syafi'i itu terbesar dan terbanyak. Satu lagi Pak, yang membuatnya jadi besar dan banyak adalah Al-Imam Asy-Syafi'i konsen pada pengajaran. Beliau ditawarkan sama Harun Ar-Rasyid di zamannya ya. Dulu kan Harun Ar-Rasyid minta kepada Imam Malik untuk mazhabnya resmi. Suatu hari Pak, terjadi pertemuan yang unik sekali antara Al-Imam Syafi'i dengan Harun Ar-Rasyid. Uniknya kenapa? Karena waktu itu Imam Syafi'i lagi tinggal di Yaman. Lagi ada pemberontakan besar-besaran. Orang Yaman berontak kepada ibu kota Baghdad. Dan oleh khalifah disebar mata-mata, mabahith. Dari mata-mata itu Pak, ketangkeplah 10 pentolan pemberontak. Diseret itu pemberontak 10-10-nya itu Pak ke depan raja Harun Ar-Rasyid. Dan oleh Harun Ar-Rasyid orangnya dipenggal-penggalin Pak. Satu ini pemberontak, penggal kepalanya, penggal. Terakhir Pak, lagi mau dipenggal, pembantunya, bukan pembantu saya, mufti kerajaan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bilang, sebentar Khalifah, yang terakhir ini salah tangkap. Dia bukan pemberontak, dia salah posisi. Dia ada di tempat di Yaman, negerinya para pemberontak, gitu kan? Dia salah tangkap. Saya kenal orang ini wahai Khalifah. Ini teman saya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kaget Khalifah. Kok bisa salah tangkap? Ya namanya kejar-kejaran Pak, fitnah-fitnahan dan sebagainya. Ketangkep Pak Imam Syafi'i. Mau dipenggal kepalanya. Nah yang jamin Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mufti kerajaan Bani Abbasiyah. Karena yang lebih tua Imam Abu Yusuf itu sudah nggak ada. Jadi muftinya adalah Muhammad. Kata Muhammad bin Hasan, saya jamin ini orang lebih pintar dari saya. Gitu. Ini orang lebih pintar. Saya belajar agama doang. Dia ilmu umum bisa Pak. Dia tuh dokter Pak. Tanyain dia tentang ilmu kesehatan dia bisa jawab. Dan dia seorang astronom. Tanyain tentang planet-planet dia ngerti Pak. Gitu. Harun Ar-Rasyid itu seorang raja atau khalifah yang sangat cinta ilmu pengetahuan. Ketemu Syafi'i Pak, 3 hari 3 malam nggak berhenti ngobrol Pak. Tanyain segala macam ilmu pengetahuan dan kepalanya Syafi'i Pak, kalau zaman kita sekarang nyebutnya, wah itu mah chat GPT. Tanyain apa aja dia bisa jawab. Gitu. Maka kata Harun Ar-Rasyid, gini Syafi'i, ini teman ente Muhammad bin Hasan mau saya pensiunin, ente aja yang gantiin saya. Ente lebih pintar dari dia. Gitu. Mau diangkat jadi mufti kerajaan gitu. Dan tenang, mazhab ente itu jadi mazhab resmi negara gitu. Dan Imam Syafi'i mengatakan, enggak, kalau masalah begini relatif. Beliau adalah teman baik saya dan beliau selama ini sudah bagus reputasinya. Biarin beliau mendampingi Anda. Kami berdua ini beda mazhab. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pakai mazhab gurunya yaitu Abu Hanifah. Dan Al-Imam Syafi'i dengan mazhab gurunya, mazhab Maliki dengan tambahan-tambahan lagi. Jadi kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau ente menghargai ilmu, tolong berikan saya kebebasan untuk mengajar. Biar ilmu ini menyebar kemana-mana. Jangan bawa-bawa saya ke dalam dunia politik. Politik itu kejam, jenderal. Gitu. Oke, kata Abu Harun Ar-Rasyid. Kalau gitu, nih saya kasih duit 5.000 dinar buat hidup Anda. Nah keluar Pak Syafi'i, ya kan mau ngajar lah gitu. Tapi belum sampai pintu gerbang istana, kan istananya lebar tuh kan. Duitnya udah habis Pak, 5.000 bagi-bagiin orang istana semua. Nah saya nggak usah pakai duit beginilah, saya bisa hidup sendiri di kampung saya. Quraisy Pak, darah biru, gak level seorang raja itu ngasih duit kepada Quraisy. Quraisy itu lebih tinggi Pak. Ada di Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Darah biru Quraisy itu Pak, di atas dari yang lain dan ilmunya di atas dari yang lain. Asy-Syafi'i. Maka konsentrasi beliau mengajar itu Pak di pusat-pusat peradaban Islam itu yang menyebabkan muridnya ada di mana-mana. Beliau ngajar di Baghdad dan muridnya ribuan.
Dari sekian banyak murid itu ada namanya Ahmad bin Hambal. Jadi ada mazhab Hambali itu Pak plek ketiplek dengan mazhab Syafi'i. Plek ketiplek itu tahu nggak Pak maksudnya Pak? Kopas apa adanya. Hanafi Hambali sama Syafi'i itu gini Pak. Ya emang murid kesayangan. Bahkan yang unik Pak, ada kisah menarik. Setiap Jumat ya, setiap hari Jumat Al-Imam Ahmad bin Hambal itu selalu berdoa ya, mengirim bacaan-bacaan Al-Qur'an kepada roh arwah dari gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal beliau ini kan pemimpin mazhab di luar mazhab Syafi'i gitu. Ya, anaknya saja bilang, "Be, masih doain orang lain aja. Kan mazhabnya beda sama kita." Gitu. Kata Ahmad bin Hambal, "Babe lu nih bisa begini, kalau bukan karena dia, kagak mungkin. Ilmunya Babe ini semua dapatnya dari dia. Kalau dia udah nggak ada, wajar dong Babe masih doain terus, masih kirimin Fatihah terus." Gitu. Dan memang kalau secara teknis ya di lapangan 11-12 lah mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i dengan Hambali. Paling dia nggak kunut subuh doang gitu. Bapak kalau sholat di Masjidil Haram itu kan maksudnya Hambali itu Pak, hampir nggak ada bedanya gitu. Beda Pak, saya kemarin ke Turki, sholat maghrib di masjid Turki, waladhalin, kagak ada yang amin gitu Pak, ya kan? Saya udah teriak amin sendirian doang satu masjid, yang lain nggak ada yang amin. Nah, aneh itu kan, Hanafi gitu. Tapi kalau Hambali ke Syafi'i nempel Pak, dekat gitu. Nah tapi ketika di Baghdad pergolakan politik semakin menjadi-jadi, sudah tidak kondusif untuk mengajarkan ilmu agama, pindahlah Asy-Syafi'i ke Mesir. 4 tahun terakhir dalam hidupnya tuh dihabiskan di Mesir dari tahun 200 sampai tahun 204. Dan para ulama mengatakan ini menandakan dua mazhab Syafi'i yang berbeda. Selama di Baghdad itulah kaul qadim, selama di Mesir itulah namanya kaul jadid. Beliau punya beberapa koreksian dari apa yang tadinya sudah dikatakan begini. Nah, ketika pindah ke Mesir ternyata beberapa hal beliau koreksi. Contoh nih Pak koreksinya. Ketika masih di Baghdad, yang namanya tayamum itu satu tepukan Pak. Tek, wajah sama tangan sampai sini, pergelangan doang. Itu Syafi'i Pak, tapi qadim. Begitu Syafi'i pindah ke Mesir, beliau mengoreksi pendapatnya. Enggak, tayamum itu 2 tepukan. Pek, wajah, sekali lagi pek, tangan sampai siku. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ada 2, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, karena Syafi'i konsen banget pada pengembangan ilmu-ilmu keislaman, maka di seluruh penjuru dunia pasti ada mazhab Syafi'i. Berbeda dengan Imam Malik gurunya. Waktu bubar jamaahnya atau muridnya, beliau kan wafat, muridnya bubar. Nah hanya murid-murid yang dari negeri Afrika Utara saja yang masih tetap setia. Mereka pulang ke Afrika Utara, ke Aljazair, Tunisia, Maroko, Spanyol, mengajarkan mazhab Maliki. Sampai hari ini Pak, Madinah itu mazhabnya bukan Maliki. Padahal Imam Malik berkedudukan di Madinah. Tapi hari ini Madinah itu mazhabnya Hambali. Hilang asarnya, pindah ke Afrika Utara. Gitu. Sedangkan Imam Abu Hanifah, ya karena dulu pernah jadi penguasa, terakhir khilafah Islamiyah itu kan Turki Utsmani. Ya kan? Sultan-sultan Turki Utsmani itu mazhabnya Hanafi. Nah di negeri-negeri yang dulunya pernah dikuasai oleh Turki Utsmani, ya, maka itu menjadi wilayah yang umumnya mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, ya, Bangladesh, gitu, Turki sendiri, beberapa negara Eropa Timur yang Islam itu rata-rata mazhabnya Hanafi karena pengaruh dari Turki Utsmani. Mazhab yang paling sedikit sekali pengikutnya itu mazhab Hambali. Bahkan mazhab Hambali itu sempat hilang beberapa abad. Hilang Pak, beberapa abad. Saya nih waktu kuliah, kami ini fakultasnya fakultas syariah, jurusannya perbandingan mazhab. Kan mazhab itu ada 4, tapi yang kita pelajari cuma 3 Pak. Yang satu yang Hambali itu nggak pernah muncul. Saya juga bingung kenapa Ibnu Rushd ketika menulis Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid
Selalu menyebutkan 3 mazhab doang. Ini Hambalinya mana? Gitu. Nah rupa-rupanya di Spanyol, ini kan Ibn Rushd kan ulama besar di Spanyol. Di Spanyol tidak dikenal ada mazhab Hambali. Atau boleh jadi di masa itu mazhab Hambali sedang menghilang. Dan memang kalau kita telusuri jejak-jejaknya, Saudi Arabia sekarang bermazhab Hambali, ternyata baru-baru ini saja. Bersamaan dengan munculnya kerajaan. Kan kerajaan usianya baru 100-an tahun, kerajaan Saudi Arabia. Nah, sebelum kerajaan itu berkuasa dan mengambil alih mazhab yang ada, ya rata-rata di Saudi itu orang mazhabnya ada 4, tapi yang dominan adalah Syafi'i. Makanya Bapak suka bingung pasti. Kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU bermazhab Syafi'i, kok lulusan dari Masjidil Haram? Bukannya Masjidil Haram Wahabi, Salafi, paling tidak mazhabnya Hambali. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah, mazhabnya Syafi'i? Sholat tarawihnya 20, kubuhnya pakai sunut, subuhnya pakai kunut, gitu kan? Karena di masa mereka waktu itu memang yang dominan itu mazhab Syafi'i dan belum ada pemerintahan kerajaan Saudi Arabia seperti sekarang. Setelah mereka pulang gitu ya, baru tiba-tiba ada istilahnya pemerintah Saudi menguasai dan mengajarkan paham Wahabi dan sebagainya, dan terjadi penolakan. Dan penolakan itu menarik. Di Indonesia para ulama bangkit, membuat sebuah komite Hijaz namanya untuk protes pada raja. Jangan gitu loh, itu mazhab bagus-bagus semua dibuang-buangin, diganti pakai pendapatnya dia pribadi. Diomelin Pak Raja itu. Kenapa? Karena raja itu ngaco, datang mengirim murid-muridnya ke seluruh dunia Islam dan bilang nggak ada mazhab salah dan sebagainya, rusak gitu kan. Nah, salah satu simbol perlawanannya di Indonesia itu berdirilah Komite Hijaz, dan kemudian setelah sukses gitu kan menahan gelombang kelompok-kelompok Wahabi Salafi yang anti mazhab karena nggak ngerti sejarah gitu kan. Nah, barulah kemudian muncul kebangkitan para ulama, Nahdlatul Ulama di masa itu, Pak. Lain ntar kalau ngomongin NU hari ini udah agak lebih politis gitulah ya. Tapi di masa itu begitu, Pak, kira-kira. Jadi jamaah sekalian, perlukah kita bermazhab? Kalau kita ngomong di masa Imam Malik, di masa Imam Asy-Syafi'i, di masa itu, ya memang perlulah. Orang kalau mau belajar Islam ya mau nggak mau ya bermazhab. Ibarat kata begini, Pak. Perlukah kita kuliah di fakultas kedokteran untuk bisa jadi dokter? Ya iyalah, masa cuman baca buku doang jadi dokter. Pak, di Depok, Pak, di Depok UI itu, Pak, kan ada kampus kedokteran tuh FK, ya kan? Itu, Pak, di salah satu gedungnya itu ada perpustakaan kedokteran, perpustakaan FKUI. Yang di Salemba juga ada tuh perpustakaan. Bisa nggak, Pak? Kita nggak usah kuliah di fakultas kedokteran, tapi tiap hari ngejogrok aja di perpustakaan, Pak. Baca itu semua buku gitu, Pak. 5 tahun kira-kira bisa nggak Pak jadi dokter? Nggak bisa. Masa cuma baca-baca doang. Ya Anda belajar yang benar, ada dosennya, ada ujiannya, ada praktikumnya, ada koasnya, segala macam lah, panjang itu prosesnya gitu kan. Jadi nggak bisa Anda jadi dokter kalau Anda nggak kuliah kedokteran, harus masuk fakultas kedokteran. Sama, mau terbang Pak, jadi pilot, ya Anda harus ke Curug lah, belajar jadi pilot, dilatih di situ, belajar berbagai macam istilah aviasi dan sebagainya kan gitu. Bapak mau jadi ABRI, mau jadi TNI tentara, ya masuk akademi militer. Anda mau jadi polisi, ya masuklah yang namanya akademi kepolisian. Begitulah intinya kan. Jadi harus masuk. Nah, sekolahnya itu Pak. Nah, mau jadi pegawai pajak di Indonesia, bea cukai, mau kuliah di STAN gitu. Ya caranya untuk bisa ya sekolah gitu, dididik. Mazhab itulah sekolahan. Yaitu Anda mau ngerti Islam, Anda mau jalankan agama Islam, Anda mau jalankan Quran Sunnah, ya sekolahlah. Nah, sekolahannya yang punya Imam Asy-Syafi'i, maka disebut Madrasah Syafi'iyah. Sekolahannya yang punya Imam Malik disebut Madrasah Malikiyah. Istilah mazhab itu Pak, sebenarnya saya lebih cenderung ingin mengatakan itu namanya bukan mazhab sih ya, madrasah, tempat untuk belajar. Ya belajar Quran, ya belajar hadis, ya belajar fikih, ya belajar usul, belajar semuanya. Di situ diajarkan, begitu Pak.
Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, problematika terbesar kita hari ini adalah orang bermazhab itu dia cuma sekedar ikut-ikutan. Ya, dia nggak tahu logika bermazhabnya itu kayak gimana, nggak tahu karena nggak belajar juga sih Pak. Bermazhab itu secara keturunan. Orang di seluruh dunia ini Pak, termasuk di Indonesia, kalau kita tanya ente mazhabnya apa? Ada dua nih Pak kemungkinan. Dia bilang Syafi'i atau dia bilang mazhab apaan. Nah ini yang lebih parah nih Pak. Dia nggak tahu mazhab itu apa gitu kan. Tapi kalau yang bermazhab Syafi'i kita tanya, kenapa ente bermazhab Syafi'i? Kenapa? Ya nggak tahu. Abis yang disodorin depan saya semua Syafi'i semua, ya udah saya jadi Syafi'i. Benar. Orang itu bermazhab Syafi'i karena dia lahir, tumbuh, berkembang di sebuah negeri yang mazhabnya Syafi'i. Kalau dia lahir di Saudi Arabia Pak, otomatis dia pasti Hambali. Kalau dia lahir di India, Pakistan, Turki, ya berarti otomatis dia Hanafi. Dan kalau dia lahir di Afrika Utara, di Aljazair, di Tunis, di Maroko, di Spanyol, ya otomatis dia mazhabnya Maliki. Ya kita bermazhab itu Pak, udah takdir gitu Pak istilahnya. Ya keturunan, ya taklid gitu. Salah, ya enggak lah masa salah. Ya udah kita jalankan dan nggak usah satu mazhab dengan mazhab yang lain mengatakan yang paling benar mazhab gua, yang itu salah gitu. Atau nggak perlu juga bilang dari sekian banyak kita coba pilih yang terbaik gitu. Nah gimana pilih yang terbaik? Itu udah dari terbaik dari yang terbaik. Nggak usah ditorjah tarjih, ngapain lagi? Kecuali Pak, ada yang perlu ditarjih, yaitu kalau di dalam mazhab itu sama sekali malah belum disebutkan. Contoh nih Pak ya. Bagaimana hukum sholat di atas pesawat terbang? Di 4 mazhab tuh nggak ada Pak jawabannya. Karena masa itu kan nggak ada pesawat terbang. Terus gimana? Kita coba. Nah itu namanya yang disebut dengan fikih kontemporer. Di 4 mazhab tidak ada. Terus kita muncul kebutuhannya diistihadkanlah hari ini. Nanti para ulama beda-beda cara ngajarinnya. Jamaah sekalian, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri. Semoga nggak ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan nggak? Nggak usah dah, tutup aja ya. Nanti kalau itu baru kalau mau nanya secara pribadi. Oh masih ada. Oke. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana salah seorang perkara ini dia pakai mazhab Syafi'i untuk perkara berbeda dia pakai mazhab berbeda. Boleh nggak? Sebenarnya itu pertanyaan mewakili nasib suatu kaum. Yaitu ketika dia lahir, dia tidak dijejelin ilmu agama. Dan baru ngeh beragama itu harus belajar banyak. Ketika sudah gede dan pilihannya jadi bingung, yang mana? Itu Pak sama dengan begini, orang sejak kecil hidup di negara yang tidak ada agama, kayak di Jepang gitu kan, kayak di negara-negara komunis gitu ya. Tapi begitu udah gede, tiba-tiba dia merasa saya harus beragama. Jadi dia bingung, saya pilih agama apa ya gitu. Tapi kalau orang sejak kecil tinggal di sebuah negeri yang sudah ada agama, katakanlah tinggal di Indonesia Pak, otomatis dia beragama Islam. Ya kan? Otomatis tuh Pak. Karena dari kecil sudah dapat itu semua. Nah, mazhab begitu juga Pak. Kalau dia sejak kecil ngaji, belajar agama, wabil khusus belajar fikih. Belajar fikih itu berarti kan belajar sholat Pak, belajar wudhu, belajar sholat, belajar semua kan ilmu fikih. Otomatis itu Pak, ilmu fikihnya udah ada mereknya Pak. Ya tergantung mereknya. Kalau di Indonesia, merek itu yang terkenal adalah Coca-Cola, Fanta, Sprite. Gitu Pak. Di Indonesia ya. Tapi kalau di Saudi, merek yang terkenal itu Pepsi, Mirinda, dan 7up. Tahu ya Pak ya? Waralabanya yang kalau di Indonesia tuh yang menang Coca-Cola. Tapi kalau di Saudi Arabia yang menang waralabanya adalah Pepsi. Coca-Cola dan Pepsi di Amerika itu bersaing Pak. Dia masuk ke berbagai negara, masuk Indonesia yang menang tuh Coca-Cola. Masuk ke Saudi yang menang tuh Pepsi gitu. Nyambung ya Pak ya. Jadi Bapak minum soda ya. Kalau di Indonesia berarti Coca-Cola. Kalau di Saudi berarti Pepsi gitu. Kalau dia orang Indonesia dan ngaji belajar fikih, pasti dia Syafi'i Pak. Gak mungkin dia tuh gak Syafi'i. Kenapa? Karena available-nya ya Syafi'i. Gitu kan. Nah kalau muncul pertanyaan,
boleh nggak saya pakai beberapa mazhab gitu kan? Nah pertanyaan gini, bukannya ente udah belajar satu mazhab udah selesai? Iya sih harusnya. Ya kalau emang udah belajar nggak perlu ada double-doublean lagi. Ngapain pakai 2 mazhab, 3 mazhab, 4 mazhab? Nggak mungkin. Ya satu itu aja. Nah itu Pak, pertanyaan gitu Pak yang dari Bapak sampaikan itu mewakili satu lapis generasi yang sejak kecil nggak dapat asupan gizi ilmu fikih. Jadi begitu udah gede semangat agama muncul tiba-tiba, wah khilafiyah, kata Syafi'i begini, kata Maliki begini, kata ini begini. Terus saya pakai yang mana ya? Atau boleh nggak saya pakai semuanya saya combine? Nah itu kejadiannya adalah ketika dari kecil dia nggak pakai satu mazhab, ya kan? Nggak dia. Nah sebenarnya Pak, sebenarnya umat Islam di Indonesia nggak mungkin dia nggak beragama Syafi'i. Karena apa? Karena dari awal sudah anti dengan babi, bahwa babi itu najis mughalladhah. Orang yang bermadzhab Syafi'i kalau tersentuh daging babi, otomatis dia cuci tangannya dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan itu hanya Syafi'i saja. Di luar Syafi'i, babi najis Pak, tapi najisnya tidak mughalladhah. Yang bilang mughalladhah cuma Syafi'i doang. Karena kita orang Indonesia, otomatis DNA kita itu Pak, suka gak suka, DNA-nya Syafi'i. Cuma, ada cumanya Pak, mungkin ngajinya nggak sampai selesai. Ngaji yang dasar-dasar doang. Begitu diurutin terus gitu Pak, itu hilang jejak-jejak kesyafi'iannya. Emang nggak belajar sih Pak, nggak nyampe gitu kan. Nah begitu udah sampai di titik itu baru bingung, waduh kita pakai mazhab yang mana nih? Boleh nggak kita campur-campur? Contoh paling real tuh Pak, selalu pertanyaannya gini, Ustaz, bukannya kita boleh pindah mazhab kalau udah di depan Ka'bah gara-gara kita pasti sentuhan kulit? Kan pasti itu Pak pertanyaannya. Dari dulu Pak, dari zaman kuda pakai plat nomor tuh Pak, udah begitu pertanyaannya. Saya jawab, ya nggak perlu pindah mazhab, ngapain? Kenapa? Gini Pak, sentuhan kulit laki perempuan bukan mahram, kulit sama kulit ya, kan bikin batal. Dari dulu Pak, tidak pernah ada ulama mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain yang mengatakan kalau udah begitu Anda pindah mazhab aja. Itu nggak ada Pak dalam teks ilmu-ilmu keislaman. Orang sekarang aja yang tiba-tiba ngomong begitu dan itu mewakili orang yang tidak bermazhab sebenarnya. Mewakili orang yang tidak bermazhab. Kalau orang yang bermazhab Syafi'i, seandainya ternyata harus sentuhan gitu kan ya, dan nggak bisa enggak, ternyata sentuhan, ya itu namanya darurat. Oke lah yang namanya darurat Pak. Ya intinya begini, selama dia tawaf, sentuhan gitu ya. Nanti begitu dia selesai tawaf, kedaruratannya sudah hilang. Kalau dia mau sholat sunnah setelah tawaf, dia wudhu lagi. Kenapa? Orang udah batal tadi. Tadi kenapa sentuhan batal tapi jalan terus? Ya itu darurat jatuhnya gitu. Maka begitu dia mau sholat sunnah, dia wudhu lagi. Kenapa? Udah batal. Nah, sedangkan kalau orang pindah mazhab, jreng masuk Masjidil Haram, ya Allah, saya ganti mazhab nih, mazhab Hanafi, gitu kan? Pak, dia pindah mazhab, ya kan? Berarti sentuhan kulit nggak batal kan, menurut dia? Ya, udah, terus dia tawaf, dia cemek-cemek aja tuh perempuan gitu kan, karena nggak batal gitu. Lalu dia sholat dan dia nggak pakai wudhu lagi, gitu kan? Nah problematikanya ini pindah mode ke mazhab Hanafinya ini ada 2 persoalan Pak. Pertama, ini mau sampai kapan pindahnya, ya kan? Terus balik laginya mau sampai kapan gitu. Dan yang kedua, yang penting lagi, sengerti apakah Anda dengan mazhab Hanafi itu dengan segala konsekuensinya? Kan pindah mazhab berarti kan belajar dari mula Pak. Belajar dari ulang. Itu nggak bisa main comot sana, comot sini, itu nggak bisa. Dia merupakan sebuah sistem, algoritmanya udah jelas. Begitu kita ganti, semuanya berubah gitu. Nah cuman ya namanya orang awam Pak, pertanyaan kayak gitu dijawab, ya bolehlah daripada ente puyeng gitu kan. Satu. Yang kedua, karena dia juga nggak belajar mazhab fikih juga secara lengkap gitu Pak ya. Ya apa yang bisa ente kerjain, kerjain dah gitu. Jadi ya jawabannya buat kita yang awam-awam yang nggak ngerti cerita, ya udahlah yang penting kerjain gitu aja kan. Nah cuman begini Pak, namanya orang beragama secara darurat tidak punya teori dasarnya, ya improvisasi lah gitu ya. Asal bisa sih
jangan ngajar gitu Pak. Kalau bisa, jangan sok tahu, jangan bilang, wah ini harus begini, ini harus begini. Enggak, Anda tuh punya problem dan Anda nggak tahu jalan keluarnya, jadi Anda improvisasi. Keimprovisasian Anda tuh tidak bisa dijadikan sebagai standar baku dalam beragama. Yaitu namanya improvisasi gitu kan. Seharusnya nanti belajar yang benar dan ada teknik dan trik untuk tetap berpegang pada satu mazhab walaupun dalam keadaan-keadaan yang ekstrim. Kurang lebih begitu jawabannya. Baik, ada lagi Pak? Cukup ya, udah siang nih. Kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih.